Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Jumat 13 November 2020, Pekan Biasa yang ke-32. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-37. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Melalui bacaan Injil suci yang telah kita dengar bersama pada hari ini, Yesus memberikan gambaran sebuah perumpamaan akan kedatangannya yang kedua kalinya, laksana seperti peristiwa yang dialami pada zaman Nabi Nuh dan juga pada zaman Lot, di mana manusia yang hidupnya sungguh lekat dengan hal-hal duniawi akan mengalami kebinasaan, bahwa peziarahan hidup yang ia lakukan setiap hari hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Barang siapa yang senantiasa melekatkan dirinya pada urusan duniawi, perkara makan dan minum saja, lalu tidak pernah memikirkan urusan-urusan setelah ia mengakhiri peziarahan hidupnya di dunia ini, maka gambaran inilah yang ditampilkan oleh Injil pada hari ini. Ialah mereka yang tidak setia, berjuang dalam imannya, hanya akan memperoleh kebinasaan dan kehancuran belaka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan perjalanan hidup kita sampai detik ini. Sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang yang beriman, tentu hidup kita harus senantiasa berada dalam kerangka berdaya ubah, terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Perubahan seperti apa yang harus kita kejar? Tentu dalam refleksi saya pribadi,
kita mengubah hidup kita menjadi semakin baik lagi, tidak pernah mencapai titik henti, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hendaklah setiap hari kita senantiasa membaharui hati kita, membaharui hidup kita untuk semakin menuju pada kesempurnaan iman kita. Dengan cara apa? Tentu dengan cara semakin mengikat erat hidup kita pada sabda-sabda Tuhan yang setiap hari kita renungkan. Akan tetapi satu pertanyaan yang sekiranya membantu kita dalam refleksi pada hari ini. Adakah kita setiap hari meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai upaya melekatkan diri kita pada kasih Allah? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil pada hari ini sungguh mengajak kita untuk senantiasa mawas diri, waspada terhadap setiap tawaran-tawaran dunia yang kapan saja mampu membelenggu kita. Apabila kita sudah terbelenggu, maka saya yakin dan percaya kita semakin sulit untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Maka sebelum hal ini terjadi, mari kita membentengi diri kita dengan meningkatkan kualitas hidup beriman kita melalui olah rohani, hidup doa yang dari hari ke hari semakin baik. 24 jam dalam sehari, berapa waktu yang kita luangkan untuk menyelesaikan urusan-urusan rohani kita, menimba kekuatan hanya dari Tuhan Allah. Saya yakin dan percaya bahwa 24 jam Tuhan Allah senantiasa memberikan waktunya untuk hidup kita. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sekiranya gambaran yang cukup ngeri yang ditampilkan oleh Injil pada hari ini mampu menjadi bahan refleksi bagi kita. Apabila hidup kita hanya kita lekatkan pada urusan-urusan duniawi belaka, maka gambaran yang dialami oleh orang-orang pada zaman Nabi Nuh dan juga zaman Lot menjadi gambaran yang begitu nyata dalam perjalanan hidup kita di akhir kelak. Maka untuk membenteng ini semua, mari kita meningkatkan kualitas hidup beriman kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.